Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat beriring salam pamugia terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, yang semoga dengan wasilah hadirnya duduk di tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah limpahi kita dengan rezeki yang barokah, yang mudah-mudahan keluarga kita menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetap ada naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita kembali lanjutkan kajian kita pada materi tentang tasawuf dalam bahasan bab thariqah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 nafsu pada diri setiap manusia. Ya, sudah pernah dibahaskan itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu dengan 7 macam nafsu yang ada pada diri kita. Yang pertama disebut dengan nafsul mutmainnah, yang kedua disebut dengan nafsul lawamah, yang ketiga disebut nafsul mulhimah, yang keempat nafsu amarah, yang kelima nafsu radiyah, yang keenam nafsu mardiyah, dan yang ketujuh nafsu kamilah. Kalau yang 7 nafsu ini yang ada pada diri kita, kita mampu memanage, mengatur dan mengendalikan adanya, maka orang itu akan menjadi seorang waliullah. Namun apabila dari 7 nafsu ini satu pun belum bisa kita mengaturnya ataupun memanagenya, mengendalikannya, ya jangankan untuk jadi waliullah, paling hebat ya jadi wali murid lah. Sama wali santri ya, paling banter ya wali nikah. Siapa mereka yang sudah mendapatkan julukan waliullah ini? Di antaranya yang sering kita dengar namanya, yang sangat masyhur sekali, yakni disebut dengan waliullah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Imam Ghazali rahimallahu taala, dan juga wali-wali yang lainnya yang terkemuka, terutama di Pulau Jawa ini ada 9 wali. Itu tentunya orang-orang yang sudah diakui akan nilai-nilai keimanan dan keilmuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ibadah yang mendekati mungkin sempurna akan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa dan mampu mengendalikan, mengatur daripada 7 hawa nafsu yang ada tadi. Oleh karenanya kita pun mesti belajar, karena biar bagaimanapun ini tidak bisa dipungkiri adanya, tidak bisa kita halangi adanya, yang memang sudah Allah ciptakan.
pada diri setiap manusia dengan 7 nafsu tadi. Yang pertama nafsul mutmainnah. Ini secara garis besar nafsul mutmainnah ini sebuah keinginan, sebuah dorongan, sebuah ajakan, sebuah semangat, sebuah motivasi yang datang dari diri kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Itu nafsul mutmainnah. Maka seringkali kita dengar kalau nafsul mutmainnah adalah nafsu yang baik, gitu, yang mengajak untuk melakukan kebaikan, di mana kita adanya semangat untuk mengerjakan sholat, itu nafsul mutmainnah. Di mana kita adanya semangat di saat kita ada keinginan untuk melaksanakan ataupun menghadiri pengajian, itu nafsul mutmainnah. Adanya kita keinginan untuk baca Al-Quran, mungkin sudah sekian hari tidak pernah baca Quran, namun ada hari itu pas begitu selesai sholat misalkan langsung ambil Al-Quran, dibacanya Al-Quran. Spontan keinginan itu datang, spontan dorongan itu datang, spontan motivasi itu datang untuk melakukan kebaikan. Itulah nafsul mutmainnah. Ini mana kita selesai melaksanakan sholat yang biasanya langsung kabur, ini tumben zikir dulu, ya kan, sampai baca ayat kursi, baca zikir, bahkan ditutupnya dengan doa. Nah, itu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Jadi di dalam nafsul mutmainnah ini ada 6 sifat di dalamnya. Ada 6 sifat. Sementara nafsu tadi ada 7 macam. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu mulhimah, nafsu amarah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ya, hafal ya. Ya hafal, dengerin aja lah. Kalau buka kitabnya juga percuma. Hurufnya huruf gundul, susah bacanya. Dan dengerin aja lah. Ya, nafsul mutmainnah ini sebuah keinginan, sebuah dorongan, motivasi, semangat untuk mengerjakan kebaikan. Karena di dalamnya ada 6 sifat, ini baik semua. Dalam nafsul mutmainnah ini sifat-sifat yang baik yang tersimpan. Ada 6 sifat. Yang pertama yang tersimpan dalam nafsul mutmainnah ini sifat cinta terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah ada rasa cinta, rasa sayang dengan sesama makhluk Allah, itu ketika dia berbuat, mau di saat dia memberi, menolong dan sebagainya, itu penuh dengan rasa. Bukan lagi berharap dengan pamrih ataupun upah dan sebagainya, tapi dengan rasa. Rasa kasihan, rasa cinta. Karena pada hakikatnya di saat dia isama menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka pantas kata Allah, siapa seorang hambaku yang menolong akan hambaku yang lain, maka akan tolong dia. Ya kan? Kan konsepnya siapa orang yang meringankan beban saudaranya, bebannya akan diringankan Allah. Kan begitu. Maka begitu seterusnya. Siapa orang yang suka menolong, maka Allah pun akan menolongnya. Rahimakumullah. Maka ketika dia bisa memberikan ataupun menolong sesamanya, maka seyogianya yang dia lakukan adalah sebuah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada rasa sayang dengan terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sudah timbul rasa sayang ini, Pak, artinya biar bagaimanapun orang membencinya, orang menghinakannya, tetap dia akan sayang. Contoh misalkan kita punya misalkan sebuah kendaraan yang tidak begitu mahal, namun itu sudah dari awal kita beli, misalkan dari baru kita miliki, dengan berbagai macam perjuangan dan mungkin perjalanan sejarah yang begitu panjang untuk dapatnya sebuah kendaraan tersebut. Walaupun itu kendaraan sudah jelek, sudah butut, kadang sudah sering mogok, kadang-kadang kalau mau dijual, mau dibuang itu sayang. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak mengukir tentang perjalanan hidup kita, ya gitu kan? Ya, maka disitulah timbul sebuah bahasa, ya, masih mending istilahnya kendaraan lama 1 juta kenangan daripada kendaraan baru 1 juta sebulan, kan begitu. Ya, ini artinya penuh dengan rasa, gitu kan? Contoh, ya bukan memuji, maaf, bukan kita menyanjung, maaf, kita bicara realita. Seperti hanya seorang yang sekarang lagi viral, ya, menjadi seorang pemimpin, yang dimana kita lihat aktivitas sehari-harinya, walaupun entah itu seorang konten dan sebagainya, orang terserah mau kata apalah. Tapi yang jelas itulah bukti daripada sebuah pengamalan nafsul mutmainnah.
Dia suka sekali menolong orang. Ada pedagang lagi tidur, ya kan? Dia bangunkan, ditanya dagangan saudaraku berapa, dia cerita sampai tentang keadaannya, ditolong, dikasih duitnya. Wah, dagangan belum laku dia kasih duit, dah tanpa perhitungan. Nah itu penuh dengan rasa. Itu salah satu bukti daripada nafsu mutmainnah. Sayang, cinta terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah timbul rasa cinta, rasa sayang ini, itu sudah tidak lagi bicara tentang agama. Tidak lagi bicara tentang isana keyakinan. Tidak lagi bicara isana melihat tentang dia ibadah atau tidak ibadah. Dia rajin sholat atau tidak rajin sholat. Ya, itu. Dia orang kaya ataupun orang miskin. Dia orang terhormat ataupun orang terhina. Kalau sudah penuh dengan rasa, sudah tidak lagi melihat dan membicarakan itu. Ketika dia mau membantu, dia menolong, tolong. Itulah sudah tertanamnya rasa cinta, rasa sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di saat kita misalkan berkendara, ada misalkan anak kucing yang masih kecil, udah kucil kumal, ya kan? Itu nyebrang jalan tuh pelan-pelan. Ketika kita ada rasa sayang, rasa kasihan dengan melihat kucing tadi yang sebagaimana dia pun sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, apa mungkin kita melindesnya? Enggak kan? Dia nunggu, kita tunggu sabar tuh sampai berhenti kendaraan kita, nunggu dia lewat. Ya kan? Bahkan udah sedikit orang yang sampai berhenti kendaraannya, turun dari motornya, turun dari kendaraannya, dari mobilnya, dia pinggirkan itu, dia pindahkan itu. Tuh, ada rasa. Ternyata perbuatan yang sepele itu boleh jadi itu sebuah perbuatan, sebuah amal yang kita lakukan pada saat itu spontan, tanpa ada rencana sebelumnya. Boleh jadi itu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nanti suatu saat boleh jadi nih ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah rahmat, sebuah pertolongan, sebuah anugerah, sebuah keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tanya kepada Allah, ya Allah, apa engkau selamatkan aku dengan sholatku ya Allah? Tidak, kata Allah. Apa engkau selamatkan aku ini dengan isana baca Quranku ya Allah? Tidak, kata Allah. Apa mungkin dengan aku banyak zikir kepadamu? Tidak. Dengan banyak puasa mungkin tidak, kata Allah. Tapi dengan amal yang mana ya Allah engkau selamatkan aku? Ketika suatu hari engkau selamatkan makhlukku yang bernama kucing, nah, yang orang lain tidak peduli dengannya, engkau selamatkan itu. Yang jika kita tidak pinggirkan dia, boleh jadi kelindas orang, ya kan? Kelindas mobil dan sebagainya, nah, boleh jadi. Tamsilnya adalah sebuah pengamalan yang pernah dilakukan, dikisahkan dalam kitab Biratun Nasihin, yang seorang pelacur mengasih minum anjing yang sedang kehausan tadi, kan itu. Yang padanya jadikan sebagai ahli kebaikan, bahkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan surganya. Dengan apa itu? Dengan sabab hanya menyelamatkan satu makhluk Allah pada saat itu, dengan spontan dia lakukan. Jadi ketika dia berbuat kebaikan itu sudah dengan rasa, bukan lagi dengan mengharap pamrih, upah dan sebagainya, bukan lagi ingin berharap pujian, ingin dilihat orang dan sebagainya. Nah, ini yang jarang timbul dalam hati kita. Ini yang jarang muncul dalam timbul dalam amal dan perbuatan kita. Kita kan kadang-kadang macam misalnya di lingkungan saja, kalau ada kegiatan kerja bakti, kalau ada RT-nya, oh duluan kita datang biar kelihatan sama Pak RT. Begitu kan? Akhirnya kan kerjanya bukan karena Allah, bukan karena semata isana sayangnya dengan lingkungan supaya bersih, bahwa bersih bagian daripada suatu isana, sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Tapi yang penting kelihatan muka aja. Nah, udah lain. Nah ini kalau ngaji tasawuf itu sudah penuh dengan rasa, Pak. Ternyata ini sepele pengamalannya, sepele perbuatannya, gitu. Sepele amaliyahnya. Yang padahal dilihatnya bukan suatu ibadah itu, tapi ternyata itu merupakan bagian daripada ibadah yang bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan kita begitu kadang-kadang. Ada kerja bakti umpamanya lingkungan. Padahal kan untuk kepentingan kita juga. Bersih yang nyaman kita, bersih yang enak kita, kan gitu. Bukan orang lain. Tapi ketika kita melakukan itu, kalau RT ini datang belum? Udah datang, nggak sebentar. Kalau udah kelihatan RT mukanya balik lagi. Kan gitu. Nah, ini udah hilang tuh. Nafsu mutmainnahnya belum ada itu. Jadi kerjanya bukan karena Allah.
bersih-bersih lingkungan bukan karena Allah, bukan karena bagian daripada merasa kewajiban sebagai isana makhluk yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga lingkungan ini. Tapi itu karena pengen kelihatan yang lain. Ujung-ujungnya apa? Kalau sudah pengen kelihatan kayak begitu, ingin dapat pujian kan, oh Pak Anu ada, ya kan? Arya yang nggak ada diomongin tuh. Ya, jadi bukan jadi ibadah, jadi malah jadi gibah. Yang nggak datang diomongin begitu. Maka untuk berbuat bisa dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa kasih sayang, dengan rasa ini sangat susah sekali. Gitu. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita sholat, kadang-kadang kan kita berharapnya, ya Allah hanya isana berharap supaya kita enggak disiksa nanti di neraka, kan begitu. Ada orang melaksanakan sholat karena ingin bisa dapatnya supaya masuk surga, gitu kan? Yang padahal sholat aja, gitu. Masalah nanti isana, ya Allah kalau engkau masuk neraka itu pun nerakamu ya Allah. Kalau kata engkau harus dingin itu untuk ketika aku masuk ke sana akan dingin neraka itu, kan begitu. Kalau memang engkau memberikan aku anugerah sebagai balasan surga ya Allah. Kalau memang itu engkau atas kehendak-Mu ya aku terima ya Allah, kan gitu. Jadi tidak menjadikan sebagai target, sebagai tujuan. Tapi apa yang dicari dengan sebuah pengamalan yang penuh dengan rasa ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nafsu mutmainah yang pertama sifatnya, cinta terhadap sesama makhluk Allah. Gitu. Kalau kita menolong dan sebagainya, termasuk ibadah sekalipun, bagian daripada dengan dilaksanakan yang penuh rasa, dengan penuh rasa cinta, rasa sayang. Ada rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua, sifat daripada nafsul mutmainah ada yang namanya sifat tawakal. Pasrah diri, berserah diri. Itu kan contoh. Sekarang ini kan lagi berbagai macam gonjang-ganjingnya peraturan yang dibuat oleh manusia. Baik itu peraturan di negara kita maupun peraturan di negara-negara lain, termasuk salah satunya Arab Saudi. Ya kan? Haji tahun ini berbeda dengan haji tahun sebelumnya, ya kan? Yang bisa masuk ke sana hanya 5 macam visa. Selain dari 5 macam itu semuanya ditolak. Semuanya tidak bisa. Yang 5 ini pun masih disaring. Ada yang keluar visanya, ada yang tidak. Ya kan? Termasuk ada yang namanya haji plus ataupun haji furoda. Jadi kan sebenarnya sesuatu yang istimewa. Itu yang bayarnya jauh lebih besar daripada haji umumnya, tapi masih dipilih. Nah, ketika terjadi penyaringan pemilihan ini, dari sinilah kita harus punya sifat yang ada dalam nafsul mutmainah tadi, sifat tawakal. Ya kan? Berapa banyak orang yang sudah bayar 200 juta, 300 juta, ya kan? Pisahnya nggak keluar. Ya. Tuh. Ini bukan semata permainan manusia. Gitu. Dari porsi Indonesia mah sudah lolos, sudah dapat kursinya, sudah dapat nomor keberangkatannya dan sebagainya. Tapi pisah di sononya enggak keluar, mau bilang apa? Ya kan? Nah ini artinya apa? Sehebat dan sekuat apapun usaha bekerja ikhtiar yang dilakukan oleh manusia, ya terlepas itu terlaksana atau tidak kehendak Allah yang terjadi. Gitu. Mahal murah bukan ukuran, tapi jelas sebuah panggilan. Ya kan? Maka ketika membaca sebuah kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bukan sebuah lantunan yang hanya ukur sekedar dihafal di lisan. Mengatakan itu hanya sekedar misalkan hafal dengan bacaan. Tapi bagaimana meresapi itu semua? Oh, ternyata yang datangnya ke sini untuk memenuhi panggilan Allah bukan ukuran uang yang banyak ataupun yang sedikit. Bahkan yang enggak bayar pun ada datang, Pak. Ya kan? Ada orang yang kesana enggak bayar, ada. Itu kan kalau Allah sudah manggil. Gitu. Nah di sini dah bentuk tawakal tuh. Namun kadang-kadang orang enggak, karena sudah banyak bayar banyak, bayar mahal dan sebagainya, ketika enggak keluar pisahnya di sini. Gitu. Terlepas itu ada keteledoran manusia dan sebagainya manusiawi, namun tetap kembali
di saat kita kaji dengan penuh keyakinan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, tetap itu masuk dalam kategori disitulah kita dibutuhkannya sifat tawakal. Rahimakumullah. Yang ketiga, adanya sifat tawakal itu ada dalam nafsul mutmainnah. Kalau orang sudah bisa melaksanakan seperti ini, ya nafsul mutmainnahnya sudah bagus, sudah terbangun, sudah tertata dengan baik. Jadi tanpa harus meninggalkan sebuah tugas dan kewajiban. Oh, itu kewajiban kita, ikhtiar kewajiban, usaha kewajiban. Tidak bisa kita wakilkan, tidak bisa kita tinggalkan. Terlepas terjadinya atau tidak sebuah tujuan yang kita inginkan, sebuah keinginan tercapainya dan tidaknya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Kan begitu. Rahimakumullah, tawakal. Maka dalam syariatnya ketika kita melaksanakan sholat ada sebuah ikrar yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dalam nafsul mutmainnah yang ketiga adalah sifat dari nafsul mutmainnah senang, semangat dalam beribadah, senang ibadah. Ya tadi, kalau orang sudah senang, itu biasanya rasa senang itu mengalahkan segalanya. Ya, tidak pandang isana orang mau bilang apa, kalau sudah senang ya. Macam kita dulu pada saat kita senang sama misalkan pacar kita ataupun sama bini kita yang sekarang jadi mantan pacar gitu ya, yang walaupun kata orang nggak cakep, karena kita senang, nggak ada yang bisa halangi itu karena senang. Begitu sebaliknya dengan konsep ibadah, orang senang ibadah, mau hujan dia tetap datang ke masjid. Kenapa? Sudah ada rasa senang dalam ibadah ini. Senang bukan senang misalnya ukuran bahagia, bukan. Senang misalnya oh bahagia senang banget, bukan itu. Senang melaksanakan ibadah dia. Apa namanya? Getol cok orang Sunda mah. Itu ya. Kalau sudah getol, ya biar hujan pun dia pakai payung. Sudah tidak lagi jadi penghalang itu. Yang walaupun mungkin agak sedikit badan kurang enak dan sebagainya, tidak jadi penghalang itu. Kenapa? Sudah ada rasa senang. Itulah yang isana menghantarkan akan merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya sebuah iman yang ada dalam hati kita. Awalnya dari senang ibadah. Nih kalau sudah orang senang ibadah nih, malam tuh mau dia begadang tidur jam berapapun, kalau sudah waktunya bangun jam 3, bangun jam 3 Pak. Bangun setengah 4. Sudah tidak lagi itu cerita kesiangan waktu subuh, sudah tidak ada lagi itu. Kenapa? Sudah tertanam rasa senang ibadah kepada Allah. Ini cuma menumbuhkan rasa senangnya ini yang sulit. Itu, tidak semua orang bisa. Lalu bagaimana caranya? Ternyata ada caranya supaya ini bisa tumbuh dari hati kita. Banyak. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir kepada Allah. Ya, ketika kita hendak tidur pun di saat berbaring badan ini, terus sampai mata terpejam, tidur dengan lelap, tapi dihantarkan tidurnya dengan zikrullah. Insya Allah tuh. Coba aja. Nyoba zikir kan gak gratis Pak, gak bayar. Iya, tinggal mau aja. Itu. Dari mulai kita masuk kamar tidur, baca ta'awudz, basmalah dan sebagainya. Apalagi dibarengi dengan isana, diawali dengan isana Al-Ikhlas, Falak Binas, ayat kursi, Kanzul Arsy. Ya. Baca isyarat pagar diri, pagar keluarga. Mana pagar diri? Gak tahu sampai sini. Ada kalimat yang kelihatannya sepele tapi pagar diri kita itu. Pagar keluarga kita, pagar rumah kita itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari setiap kejahatan yang terjadi yang kau ciptakan. Gitu. Kami berlindung atas kejahatan itu ya Allah. Insya Allah aman. Ya maaf. Ya, jangankan sekelas guna-guna, sekelas santet, sekelas telur. Kalau kita baca itu insya Allah tidak bakal sampai. Minggir dia Pak. Tidak bakal tembus itu. Tidak bakal sampai ke rumah kita. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, tidak ada sesuatu yang membuat mudarat.
dan tidak ada sesuatu yang menghantarkan sebuah manfaat. Gitu. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, sesuatu yang menghantarkan madarat, sesuatu yang menghantarkan manfaat tidak ada semuanya kecuali atas kehendak Allah. Pagar diri itu Pak, pagi 3 kali, sore 3 kali. Insyaallah orang yang mengamalkan amalan itu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pagi, Allah jaga sampai waktu siang, sampai waktu sore. Ketika dia baca sore, sampai Allah jaga sampai waktu pagi lagi. Maka jangan putus tuh zikirnya. Gitu. Nah, ketika itu terus, nanti hikmahnya adalah, hasilnya adalah, keuntungannya adalah, upahnya adalah yang Allah berikan, dimudahkan tuh untuk melaksanakan ibadah. Ketika dimudahkan ada rasa senang. Ketika ada rasa senang dalam ibadah tadi, capek nggak jadi penghala, ngantuk nggak jadi penghala, ya kan? Jam berapapun dia tidur pasti terbangun di waktunya, saatnya dia waktunya ibadah, terbangun. Gitu. Sudah tidak lagi sana dikomando oleh sana alarm, itu kan cuma pelantara doang, wasilah doang, itu masabab. Enggak pasang itu pun kalau sudah waktunya bangun. Gitu. Sehingga sudah tidak ada lagi cerita sana orang yang sudah macam begini, tidak lagi cerita sana, tadi subuh ke siang, sholat subuh sampai jam 6 baru sholat subuh. Sekali aja sholat duha, gitu kan, dikodok kalian. Tuh, ini untuk menumbuhkannya ini agak susah, butuh perjuangan, butuh proses. Bagaimana caranya? Perbanyak zikrullah. Di setiap kesempatan, di setiap saat, di setiap napas yang kita hembuskan. Jangan kosong, jangan lepas itu napas kecuali ada kalimat zikrullah. Insya Allah Allah bimbing. Yang ketiga, senang melaksanakan ibadah. Yang keempatnya, dalam nafsul mutmainah ada sifat syukur. Biasanya kalau orang sudah senang melaksanakan ibadah, banyak syukurnya kepada Allah. Ketimbang kufurnya, ketimbang ngeluhnya, banyak syukurnya. Karena ketika dia melaksanakan ibadah, itu bagian daripada mengaplikasikan, membuktikan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan ibadah. Banyak syukur. Dan yang kelima dari sifat nafsul mutmainah ini adalah sifat sabar. Nah, ini juga mendekati perjuangan yang berat ini. Gampang, ringan diucapkan, tapi kadang-kadang di saat datang dibutuhkan sifat itu lepas juga dari kita. Hilang juga kadang-kadang, nggak nampak, nggak hadir, nggak muncul. Gitu. Karena sabar ini paling utama pada dalam 3 posisi. Sabar pada 3 posisi, pada 3 faktor. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan ataupun ibadah kepada Allah, itu perlu kesabaran. Gitu. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan ataupun diberikan ujian ataupun musibah. Yang ketiganya, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Itu pun butuh sabar juga. Gitu. Kalau kesulitan, kesusahan, ya sama itu dengan musibah. Sebenarnya musibah yang terbesar adalah bukan kita ditinggalkan ibu ataupun ayah. Musibah yang terbesar bukan ditinggalkan istri ataupun anak. Musibah yang terbesar bukan hilang mobil ataupun motor. Musibah yang terbesar bukan hilang harta benda yang Allah titipkan, bukan. Tapi musibah yang terbesar adalah manakala sudah tidak ada semangat dan keinginan untuk ibadah tuh. Musibah itu. Ya, musibah itu. Maka ketika itu terjadi, kelak nanti pada saat selesai kontrak di alam dunia ini, apa yang terjadi? Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Penyesalan. Ya Allah, begitu cepat kami panggil, begitu cepat engkau kami panggil ya Allah. Andai saja engkau kami berikan kesempatan sebentar aja, sesaat aja, ya kan? Bisa engkau kembalikan kami ke alam dunia dengan waktu yang singkat sekalipun tidak masalah ya Allah. Kata Allah, enggak apa yang kamu berbuat dengan waktu yang singkat. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ingin banyak bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh.
Nah, sudah 60 tahun dikasih hidup kagak soleh-soleh tuh, udah mati baru nyesel pengen jadi orang soleh. Tuh, kan gitu. Ya kan? Padahal udah 60 tahun itu dikasih kesempatan hidup di dunia tuh. Iya. Udah 60 tahun dipotong masa usia akil balik 15 tahun. Berarti kan kesempatan untuk ibadah itu yang dia gunakan mesti untuk ibadah 45 tahun. Tapi ternyata dengan 45 tahun yang Allah berikan kesempatan itu, apa yang terjadi? Laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu cepat, ya Allah, ajal engkau datangkan kepada kami. Andai saja engkau tunda sebentar saja. Fa saddaqa wa akum minas sholihin. Kami akan banyak bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Dulu diajak jadi orang soleh kemana aja, nggak pada mau. Tuh kan, sini nih. Itu sobar yang itu tuh yang sulit, Pak. Makanya sobar untuk isana menata sebuah kesabaran dalam sebuah musibah, memaknai sebuah musibah. Kita kadang-kadang musibah itu bisa nggak punya duit musibah, motor hilang musibah. Padahal bukan, itu mah bukan musibah, bukan. Itu bukan musibah, itu mah teguran dari Allah, ujian dari Allah. Itu karena dengan gara-gara punya motor bagus jarang ke masjid, makanya sama orang hilangin motornya supaya ke masjid lagi, ya kan? Duit ada yang nipu, musibah, bukan musibah, justru diingetin sama Allah. Karena dengan banyak duit, gara-gara banyak duit jarang ke masjid, itu kan jalan-jalan mulu, nemplok di kafe sini, nemplok kafe sono, lebih betah isana di restoran ketimbang di rumah. Tuh dihilangin sama Allah duitnya, ya kan? Itu makanya orang pelit itu biasanya banyak penyakit, yang makan dokter, ya kan? Kalau orang pelit biasanya banyakkan penyakit, yang makan duitnya dokter, ya dokter yang makan duitnya. Sakit ini berobat dokter, sakit itu berobat dokter. Kalau orang baik, orang dermawan, orang sering berbagi, insya Allah jarang sakit, Pak. Ya paling sakit yang pilek dong, masih peramek anak bodrek udah selesai. Allah juga tahu. Gitu. Diingatin sama Allah, lu kan musibah sebenarnya itu peringatan, diingatkan. Cuman kita kadang-kadang yang seringkali salah kaprah memberikan makna musibah itu. Gitu kan? Orang tua meninggal musibah, istri meninggal musibah, suami meninggal musibah. Ya kan? Seakan-akan musibah itu yang itu. Tapi apa kata Allah? Musibah yang terbesar adalah ketika engkau jauh dariku. Sudah tidak ada dekat lagi dengan tempat sujudku, kata Allah. Sudah tidak lagi ingat dengan membukukan badan sedangkan ruku. Sudah tidak lagi kau ingat dengan kalimat-kalimat, dengan ayat-ayat, dengan firman-firmanku, kata Allah. Itu diingatkan Allah. Karena terlalu senang tadi, terlalu senang. Terlalu banyak duit, akhirnya banyak hura-hura. Sama sholat lupa, sama ngaji lupa, majlis taklim lupa, sama ustaz gendek bawaannya. Nah itu diuji sama Allah tuh. Itu kan. Kemarin waktu masih punya motor butuh rajin ke masjid. Pas ganti PCX, Pak, nggak pernah datang ke masjid. Tuh hilang PCX-nya. Ditegur sama Allah supaya balik lagi ke masjid, balik lagi ke musola. Banyak yang begitu. Cuman kadang-kadang kita yang nggak sadar, nggak bisa bedain mana musibah, mana peringatan. Itu. Musibah yang terbesar adalah ketika lunturnya iman ini, hilangnya semangat dalam kebaikan ini, hilangnya semangat spirit dalam ibadah ini, hilangnya kita semangat untuk bisa dekat dengan Allah ini. Itu musibah yang sesungguhnya. Itu. Karena kalau sebatas ukuran duniawi, ya seberapa lama sih? Itu. Kita kejar dunia, mengejar sesuatu yang putus. Mengejar dunia itu mengejar sesuatu yang putus, sesuatu yang tidak tersambung, ya kan? Maka seringkali guru kita ajarkan, kejarlah akhirat. Utamakan akhirat. Kenapa mesti diutamakan? Karena itu sesuatu yang terus tersambung, tidak akan pernah terputus dan akan bertemu dengan kita. Itu. Kalau kita kejar dunia terputus, kita pengen punya mobil, udah kesampaian mobil kita mati, dibawa nggak tuh? Nggak ketemu lagi, putus. Kita pengen jadi orang misalkan pejabat, pengen punya pangkat misalkan, sudah sampai,
mendapatkan sebuah jabatan. Ketika kita meninggal, ketemu nggak jabatan itu? Enggak, putus. Kita pengen bangun rumah yang megah, yang bagus, yang mewah, terlaksana itu, terbangun itu. Punya kita mau rumah yang bagus, yang megah misalkan. Kita meninggal, ketemu nggak rumah itu? Putus. Inilah makna sebuah ungkapan filosofi orang bijak. Kalau kau kejar dunia takkan dapat, kalaupun dapat takkan banyak, kalaupun banyak takkan puas, kalaupun puas takkan lama. Terbatas, ya kan? Wah, indah banget kata-kata ini. Tapi kalau kau kejar akhirat, kau pasti dapat. Sudahlah dapat pasti banyak, sudahlah banyak pasti puas, sudahlah puas kekal abadi selamanya. Ketemu kita sholat nanti ketemu di sana hasil sholat kita. Kita ngaji akan ketemu hasil ngaji kita. Kita zikir akan ketemu ya, zikir yang kita baca. Ya. Kita berbuat baik nolong orang, ketemu kebaikan itu. Akhirat nyambung terus. Gitu kan? Makanya ada sebuah kalimat, ada sebuah ayat, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang punya iman, mereka melaksanakan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan. Tempat baginya yang terbaik yang Allah siapkan. Nyambung. Dunia mas hebat apapun kita kejar putus, Pak, ditinggalkan ujung-ujungnya, Pak. Hanya terjadi sebuah mimpi doang. Gitu. Indah hanya sebatas dalam mimpi. Sekarang kita punya duit banyak, mimpi, Pak. Besok kita mati udah nggak ingat lagi sama duit banyak. Orang mimpi gimana sih? Wah, mimpi ketemu di sana cewek cantik, senang luar biasa. Pas begitu melek kagak ada tuh ceweknya. Nyesel bener. Rahimakumullah. Nah, gitu. Jadi sabar ketika taat, sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika menjauhi maksiat. Rahimakumullah. Adanya sifat sabar. Yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keenam. Yang keenamnya, sifat yang terdapat dalam nafsul mutmainnah adalah ridho. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi pada diri kita saat ini adalah kudu ridho. Kudu ikhlas. Kudu kita terima, jangan banyak agul-agulan. Jangan banyak ugal-ugalan, ini sudah ukuran yang pantas buat kita dari Allah. Itu. Kita bayangkan berhayal misalkan andai saja saya jadi orang yang kaya. Kalau jadi orang kaya mungkin gak ada di Gardenia, Pak. Ya kan? Gitu. Gak mungkin kenal dengan Pak Riki. Gak mungkin kenal Pak Hambali. Kalau saya jadi orang kaya, bukan di sini. Di PK2 sono. Adanya sama orang-orang sipit. Nah, itu. Belum tentu mau ke musola juga. Allah sudah tahu dengan ukuran kita. Ya dipantesin sama Allah. Muka lu gak jadi gak pantes jadi orang kaya. Dipantesin. Iya, udah dipantesin, Pak. Dan diukur dengan kepantasannya. Pantasnya kita jadi begini nih, ukurannya segini, ya kan? Yang bisa isana kita terima, kita manfaatkan, kita kendalikan, kita atur segini bagian kita. Sudah diukur semuanya, tidak akan tertukar. Sudah ditakar, tidak akan tertukar. Sesuai dengan ukuran masing-masing. Itu. Biar kita jungkir balik di sana berusaha dan sebagainya. Tetap kalau ukuran seleter. Ya. Coba kalau kita isana cermati orang yang sibuk kerja seakan-akan dengan kerja itu dia akan sukses. Orang yang paling sibuk kerja, Pak, berangkat gelap datang gelap, mungkin udah lebih sukses daripada orang yang santai. Ya kan? Berangkat ke tempat kerja suasana masih gelap, sebelum subuh sudah berangkat, habis isya baru sampai rumah udah gelap lagi baik. Gak pernah ketemu tuh dengan anak di waktu melek. Ketemunya anak, dia berangkat anak masih tidur, dia datang anak sudah tidur lagi. Ukurannya kalau kau mengukur dunia, sukses itu, kaya itu, banyak harta itu bisa dikejar dengan kerja keras tadi, paling kaya berarti orang kaya. Tapi ternyata tidak. Malah semakin haus dibuatnya semakin jauh dari Allah. Dengan tetangga pun kadang-kadang gak kenal. Ya kan? Tuh, makin sibuk.
udah badan nggak keurus, muka udah kumel, dari tempat air wudhu jauh. Ya. Kalau ketemu apa susah bedain kita mana muka mana batu kuburan. Iya Allah ya Rabb, benar ada yang begitu, apa jungkir balik kayaknya, ripuh banget. Itu. Jangankan sama Allah, sama tetangga kiri kanan dia nggak pernah ketemu, apalagi sama Allah. Ya Allah ya Rabb, mestinya kan kalau begini kan, itu duitnya udah berkarung-karung gitu, ya kan? Udah berkarung-karung kalau Bang Isya ada duit bisa dicari dengan kerja keras seperti itu. Udah karungan mungkin duitnya. Tapi ternyata enggak, malah ripuh dibuatnya. Malah jauh dibuat ripuh. Makanya dalam dunia ini ada istilah namanya dunia santri. Santri itu identik dengan orang yang rajin ngaji. Ya. Santri itu identik dengan orang yang rajin ngaji. Biasa disebut santri. Gitu. Tempatnya ada pesantren. Apa pesantren? Pengangguran santai tapi keren tuh. Ini, ya kan? Enjoy banget dia. Emang udah dilatih dengan susah, ketemu susah udah lalam, udah biasa, ya kan? Lagi nyantri kita dulu tuh, di pasar kan didik dengan susah kan? Di pondok isana makan sama daun singkong, perebus daun singkong, ya kan? Begitu main sama diajak teman misalkan ke rumah teman, masakin misalkan oseng kangkung udah biasa, itu. Ketemu dengan goreng ayam nih nambah, gitu kan? Itu udah terbiasa. Itu. Nah, santri biasa tidur di masjid, enjoy aja tidur sama nyenyak. Apa itu tidur di hotel, lebih indah lagi kan itu. Coba orang yang biasa tidur hotel tidur di masjid, encok. Itu. Alhamdulillah. Nah inilah ukuran sesuatu yang Allah berikan pada kita, yang mesti kita redha. Karena dengan redha ini, kalau kita tidak bisa ridho dengan ketentuan Allah, ini dulu pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, ditegur sama Allah. Ya Musa, malam ya Rabbi qadai, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai. Fal yakhruj min baini ardi was samai wal yatub lahu rabbal siwai. Hai Musa, kalau engkau tidak ikhlas, tidak ridho dengan ketentuanku, tidak syukur dengan nikmat-nikmatku, tidak sabar dengan ujian dan musibah yang aku berikan kepadamu, fal yakhruj min baini ardi was samai, kata Allah, keluar kamu dari jagat raya ini. Fal yatub lahu rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Mau nyari Tuhan kemana kita? Itu. Maka sesuatu yang terjadi ini sudah dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ukurannya masing-masing dan takarannya masing-masing. Sudah ditakar dan tidak pernah akan tertukar. Apapun itu. Itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, akan menjadi semangat ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga Allah membimbing kita tetap ada dalam jalan kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.